Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya saya Sasa Harun hadir kembali untuk Anda hari ini ya. Sasa Harun yang akan menemani Anda sampai jam 4 sore nanti di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Nggak sendirian ya, kalau hari Rabu selalu ditemani sama Pak Nyoto. Halo, kita ketemu lagi ya di mau bulan puasa sekarang. Iya, ya. Puasa tuh hari apa sih Pak? Senin apa Selasa? Selasa ya? Kalau nggak Senin, Selasa lah. Iya. Yang putih jawabnya. Jadi memang kita sebentar lagi mengalami bulan puasa. Jadi bagaimana caranya kita hari ini bahas kiat sehat di saat puasa. Dan rata-rata orang berpuasa tuh kalau bisa dalam kondisi puasanya tuh nggak berat-berat banget, Yes. jadi nggak lapar banget, haus banget, kan ada kiatnya. Ini yang mau kita bahas pada saat ini. Kemudian dalam kondisi berpuasa, kalau perlu kita tambah sehat dalam kondisi puasa. Betul. Jangan kita waktu kita berpuasa malah kesehatan kita makin menurun dan makin memburuk. Itu yang harus kita sama-sama sharing lah ya pada kesempatan kali ini. Apalagi juga banyak orang yang saat berpuasa itu punya cita-cita ingin sekaligus menurunkan berat badan ya. Cuma ironis, bukan menurunkan berat badan Jadi setelah naik. puasa, lo kok tambah naik, kan lucu gitu ya. Jadi aku nanti mau diet, kapan dietnya? Sekalian sama bulan puasa, jadi dapat pahala sekaligus berat badan turun, itu cita-cita. Iya, syukur-syukur Tapi- sih emang beneran turun ya, bukannya tapi kenyataan naik. seminggu berpuasa, lo kok berat badan saya nambahnya 2 kilo, pasti ada yang salah dalam pola makannya ya kan. Betul. Kalau saya sih targetnya bulan puasa turun berat badannya 5 kilo. Sekarang kan 56 nih. Iya. Ya 5 kilo lah, jadi 51 lah nanti habis lebaran. Betul. Dan yang paling penting itu saat kita berpuasa bagaimana caranya kita tetap beraktivitas dalam kondisi bugar. Jangan pada saat kita berpuasa mau beraktivitas bawaannya ngantuk, Iya. teler, lemes, pusing. terus istilahnya nggak fokus, Iya. ya kan? Ditanya bengong, gitu ya. Nah itu pasti ada yang salah itu di pola makannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin sharing deh kiat-kiatnya bagaimana caranya kita berpuasa secara baik dan benar, kan seperti itu. Yuk, untuk Anda yang mau gabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, mau tanya-tanya silakan di WhatsApp ya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama, alamat Anda, kemudian apa sih pertanyaannya. Nah, kita memulai untuk berpuasa agar sehat atau tidak loyo, tidak haus itu dimulai dari apa dan bagaimana nih Pak? Jadi yang paling penting itu pada saat kita berpuasa, kalau kita makan yang manis-manis boleh, tapi hanya saat kita berbuka puasa. Jadi kalau kita berbuka puasa kita konsumsi makan manis-manis itu bagus, cuma juga nggak boleh berlebih. Iya, ada Karena kalau batasannya. berlebih malah tubuh kita itu jadi memproduksi lemak. Oke. Ya karena begitu darah dalam tubuh kita banjir, insulin sudah keluarkan agar bisa diproses menjadi energi, tetap berlebih mau nggak mau diubahlah menjadi lemak. Akibatnya mereka yang buka puasa pun konsumsi makanan yang manis-manis berlebih, nggak mungkin mampu menurunkan berat badan. Kedua, kalau kita berpuasa itu kita tetap wajib makan sayur-sayur, buah-buahan yang kaya dengan serat dan kaya dengan protein. Jadi kalau kita konsumsi protein itu bagusnya saat kita sahur. Oke. Jadi kalau kita pingin awet sampai seharian kita nggak lapar, ya Tetap kita kuat gitu tetap ya. kuat, kita konsumsi protein karena tubuh kita itu mengurai protein itu butuh waktu lama. Akibatnya kita nggak lapar. Cuma kalau kita makan nasi 2 piring, terus minumnya teh manis, begitu pakai kerupuk doang lagi. Itu bangun abis kita sahur gitu ya. Kita habis sholat subuh, mungkin kita tidur sejenak, pas bangun udah lapar lagi tuh. Karena tuh karbohidrat cepat sekali diurai menjadi energi, habis itu tubuh kita kurang gula lagi, karena kan segera saat kita kurang gula lagi kita bawaannya lapar lagi, kan Iya seperti sih. itu. Jadi kalau bisa kita jangan konsumsi makanan yang karbohidrat, makanan yang manis-manis, makanan yang mengandung garam. Kenapa sih nggak boleh konsumsi makanan yang bergaram-garam itu? Biasanya makanan yang bergaram itu makanan junk food ya. Itu bawaan kita haus. Coba deh kamu makan yang asin-asin gitu ya. Jadi waktu kita sahur gitu ya, sahurnya kita pakai nasi terus ikan asin. Ya kan, abis itu sambalnya yang banyak. Ya kan. Nanti setelah kita selesai sahur,
setelah imsak ya. Iya. 1 jam 2 jam lagi, aduh haus karena kepedesan kan. Orang kepedesan kan pasti kehausan. Terus orang yang asin. makan yang asin-asin juga pasti kehausan. Iya, betul. Terus makan nasinya 2 piring, lapar lagi. Jadi otomatis setelah kita 3 jam setelah sahur kita itu gimana ya? Merasa tersiksa sekali. Iya. Lapar Padahal lah. baru 3 jam Baru ya 3 Pak, belum jam, seharian, belum 12 jam. Iya. Duh, kasihan. Karena salah pola makan. Makannya contoh gini deh, kita beli tahu tapi dikasih cabenya dulu, tahunya jatuh, ya kan? Pasti kita kan kehausan, kenapa? Karena kepedesan. Jadi pada saat kita sahur jangan konsumsi makanan yang bergaram, asin-asin, pasti haus. Jadi orang yang minum air laut sebanyak apapun tambah haus. Iya. Kenapa? Karena garam membuat kita haus, ya. Kemudian konsumsinya yang berkarbohidrat tinggi membuat kita gampang lapar. Udah. Kemudian kita konsumsi makanan yang pedas-pedas, bawaannya apa? Bawaannya juga sama, kehausan dan tambah kelaparan. Tiga ini yang kita konsumsi saat kita sahur, otomatis kita akan tersiksa sampai buka. Jadi dalam bayangan kita tuh buka puasa itu kelihatan es doger lewat gitu ya. Terus kelihatan yang makanan yang enak-enak. Kenapa? Karena kita tersiksa karena rasa lapar dan rasa haus tersebut yang kita ciptakan sendiri karena salah makan saat kita sahur. Gitu. Ini mumpung masih ada hari ya, menghitung hari, kalau kata Krisdayanti masih ada waktu 5 hari. Mungkin bisa kali ya dibikin daftar menu puasa pertama, puasa kedua, dengan mencari menu-menu yang sehat yang tidak bisa menimbulkan rasa haus yang berlebihan. Nah, kan mumpung masih ada waktu, coba gitu ya di breakdown lagi, terus dilatih gitu. Biar nanti pas hari pertama, hari kedua sampai hari akhir di bulan Ramadan berhasil menjalankan ibadah puasa dengan semangat tanpa lemah, lesu dan juga penyakit-penyakit yang timbul. Coba ya ditulis ya Pop Lovers, dan jangan lupa mengkonsumsi suplemen yang oke banget. Nanti kita bahas ya. Yuk di 081511103103, sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama, alamat Anda dan juga pertanyaannya apa. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Tinggal menghitung hari lagi kita akan menjalani ibadah puasa, dan kita pun juga harus tahu bagaimana tips dan juga kiatnya agar tubuh kita tetap sehat saat puasa, dan itu perlu kita pahami sebagai bekal kita dalam menjalankan ibadah puasa. Menu sahurnya apa? Diawali dari menu sahurnya dulu nih ya. Ya, betul. Kalau menu sahurnya udah salah ya udah, nggak ada setengah hari, 3 jam juga udah 3 jam udah teler, kelaparan, kehausan. Terus jangan sampai ada niat mau batalin puasa walaupun itu baru hari pertama. Betul. Repot yang ada. Jadi selain kita tadi udah kita bahas ya, kita jangan pada saat kita sahur jangan konsumsi yang asin-asin. Kemudian jangan yang pedas-pedas. Kemudian jangan apalagi tadi asin, pedas. Kemudian banyak nasi, karbohidratnya banyak. Lebih ya. banyak makan protein. Yang kita hindari dulu deh. Oke, baiklah. Kemudian hindari makanan yang goreng-gorengan. Karena goreng-gorengan juga membuat kita bawaannya haus. Nah pada saat kita konsumsi goreng-gorengan itu, apalagi kita beli gorengannya nggak tahu deh udah berapa ribu kali goreng minyaknya itu kan, itu akibatnya membuat tubuh kita juga gampang haus. Dan biasanya di goreng-gorengan itu juga karbohidrat, tepung-tepungan yang digoreng, akibatnya udah gampang haus, gampang lapar. Padahal kita berpuasa itu kalau bisa dalam kondisi sampai berbuka itu dalam kondisi yang nyaman-nyaman aja gitu ya. Kemudian juga makanan yang semuanya junk food. Saya sebut junk food nggak enak deh, ininya kandungannya apa aja ya, tapi kita sebut kandungannya. Biasanya junk food itu makanannya itu banyak mengandung garam untuk mengawetkan. Kemudian junk food itu juga selain banyak mengandung garam, banyak karbohidratnya tinggi dan rendah dengan nutrisi. Akibatnya kalau kita bersahur dengan konsumsi junk food, jangan kaget nanti 3 jam berikutnya kita sudah kelaparan sekali, sudah kehausan sekali. Nah, kemudian yang paling penting juga apa? Jaga pola tidur. Jadi pada saat kita sahur sebaiknya memang kita tidur dulu. Jadi kalau kebiasaan tidurnya jam 12 ya diundur deh jam 11 atau jam 10 udah tidur. Karena kan jam 4 mau nggak mau kita bangun untuk sahur ya. Jangan tidurnya jam 3 bangunnya jam 4. Kurang tidur. Nah, orang yang kurang tidur itu biasanya mengacaukan sistem metabolisme. Akibatnya tubuhnya nggak mampu membakar lemak. Jadi orang yang tidak mampu tidur itu kalau tubuhnya tidak mampu membakar lemak secara efektif, akibatnya apa? Ya tetap aja gemuk. Kemudian
saat kita kurang tidur, tubuh kita mengeluarkan hormon grelin. Nah, hormon grelin itu bawaannya lapar. Jadi saat tubuh kita mengeluarkan hormon grelin, bawaannya lapar. Dan biasanya itu untuk orang yang kurang tidur. Jadi jangan kaget ya kalau orang insomnia itu malam-malam bawaannya cari makanan melulu. Karena tubuh kita mengeluarkan hormon grelin. Jadi kalau kita begadang, kenapa bawaannya lapar, bawaannya ngopi, ya karena hormon tersebut. Jadi bagi mereka yang ingin berbulan puasa itu pengen ikut-ikutan diet tapi tidak tidur cukup, pola makannya masih kebanyakan karbohidrat sederhana, ya akibatnya jangan kaget kalau kita tetap gemuk. Nah, jadi kita hindari itu tadi, kita harus ingat. Jadi saat sahur makannya harus hati-hati. Bukan sembarang dimakan, akibatnya 3 jam kemudian kita makannya perasaan kita udah kenyang sekali saat sahur. 3 jam kemudian lapar banget. Jadi saat sahur kekenyangan, 3 jam kemudian kelaparan. Kan ironis. Jadi kalau bisa itu saat sahur kita tidak kelaparan. Sorry, saat sahur kita tidak kekenyangan. Jadi saat sahur itu kita kalau sahur pasti nggak kelaparan dong ya. Kenyangan. Jadi pada saat kita sahur jangan sampai kita kekenyangan. Tapi saat kita sampai jam siang sore pun sekalipun kita tidak kelaparan. Karena kita menghindari makanan yang banyak gulanya. Banyak mengandung kafein. Jadi pada saat kita sahur juga jangan ngopi, jangan ngeteh. Kenapa nggak boleh ngopi sama ngeteh? Karena ngopi sama ngeteh itu menggelontorkan cairan tubuh karena dia mengandung kafein. Jadi kalau kita itu habis minum langsung gampang berkemih atau gampang beser, otomatis gampang haus lagi karena zat cairnya nggak ditahan tubuh. Jadi kita mudah dehidrasi. Jadi jangan ngopi, apalagi ngopinya kental, gulanya pun kental. Termasuk teh manisnya kental banget, tehnya kental banget, udah pasti deh sebentar lagi haus lagi. Jadi yang paling bagus apa? Ya air putih aja cukup. Ya. Jadi pada saat kita sahur, hindari kopi, teh, minuman yang bergula-gula itu, bersoda, makanan yang berkarbohidrat, bersoda, garam, pedas-pedas, kemudian makan nasi banyak-banyak itu hindari. Jadi paling bagus bagaimana? Kita konsumsi air biasa saja. Kemudian kita konsumsi telur, itu protein. Konsumsi ikan, protein. Daging ayam, protein. Tapi kita harus jangan lupa tetap konsumsi serat. Dan tetap konsumsi buah-buahan. Walaupun buah-buahan tidak membuat kita mampu menahan nafsu makan. Jadi kalau kita sahur cuma makan buah aja, sama 3 jam lagi kita lapar. Karena kita makan buah-buahan tidak membuat kita mampu menahan lapar. Yang mampu menahan lapar itu adalah protein plus makanan yang berserat. Jadi kalau kita makan singkong itu kan karbohidrat tapi berserat. Itu lebih kuat kenyangnya dibandingkan makan nasi. Seperti itu. Jadi bahkan ada yang pinter gitu ya pakai protein yang di shake. Karena kan kalau protein yang di shake itu nanti sampai sore pun dia merasa nggak lapar karena kandungan proteinnya cukup. Jadi tubuh yang mengurai protein itu membuat tubuh kita punya kekuatan daya tahan lapar. Jadi jangan asal kenyang aja yang dimakan. Awalnya memang mungkin nih jam 3:30 kenyang nih ya, jam 6 lapar lagi. Itu belum melakukan aktivitas. Kalau udah melakukan aktivitas nggak tahu dia apa yang terjadi. Jadi harus lemas pintar. malahan. Nah itu dia. Karena kekurangan gula. Karena waktu saat kita konsumsi karbohidrat tubuh kita dibanjiri gula. Sebentar lagi gula ditangkapi oleh insulin kita. Gitu ditangkapi gula darahnya langsung turun. Turun kita lapar lagi. Iya kan? Beda kita konsumsi makan telur, daging ayam ya. Dan tapi kalau bisa daging ayamnya juga jangan yang digoreng. Iya, direbus. Direbus ataupun dibakar masih oke. Dan jangan pakai sambal yang pedas-pedas. Ngeri juga, takutnya mules. Mules perutnya, ya kan sakit minum obat jadi batal deh. Iya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang mau bertanya masih kita tunggu ya, WhatsApp-nya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, dan juga pertanyaannya apa. Memulainya berpuasa itu berarti seseorang harus sedikit mengubah jam makan dan juga frekuensi makan sehari-hari. Biasanya mungkin sehari 3 kali atau 4 kali, tapi ketika puasa cuma 2 kali aja tuh, sahur sama buka. Nah, menu makanannya harus diperhatikan biar kita makin fit saat puasa dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, kira-kira nih ya Pak ya, kalau puasa ya Pak, penyakit-penyakit
apa sih Pak yang biasanya timbul pada saat puasa? Biasanya orang berpuasa itu yang suka timbul itu sakit kepala. Ya, jadi banyak orang saat berpuasa itu sering sakit kepala karena kurangnya pasokan gula di dalam tubuh, ya. Kemudian sembelit. Karena kan orang puasa itu kan kita nggak minumnya cukup jangka waktunya panjang. Jadi kita menghindari sembelit itu pada saat kita berpuasa tetap harus minimal konsumsi air yang banyak. Misalnya kita konsumsi 8 gelas jangan sekali minum. Ya misalnya habis buka kita habis buka lah. Betul habis buka ya. Iya, habis buka. Habis buka kita 2 gelas, kemudian saat kita mau taraweh 2 gelas, sudah taraweh 2 gelas, mau tidur 2 gelas, saat kita sahur pun 2 gelas. Jadi jangan lupa kita sering minum air. Ya, kemudian perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran agar kita nggak mudah sembelit, dan buah-buahan yang segar, sayur-sayuran segar. Dan biasanya orang yang berpuasa itu cenderung gampang mual dan muntah di awal-awalnya. Pada saat tubuh kita detoksifikasi, itu ada rasa yang tidak nyaman. Jadi memang pada saat kita puasa itu 10 hari pertama itu rasanya nggak enak di badan kita ya. Iya, emang kayak orang masuk angin. Iya betul, kayak meriang. Kayak meriang, masuk angin, mual, mau muntah, itu karena tubuh kita detoksifikasi saat kita berpuasa. Semua sampah-sampah tubuh kita itu didaur ulang oleh tubuh kita sendiri, ya. Kemudian bau mulut. Nah, penyebab bau mulut itu ya tadi makannya kekenyangan saat kita sahur. Jadi orang yang sahur makannya kekenyangan itu pasti mulutnya bau, ya. Jadi yang paling penting jangan makan kekenyangan, makan biasa-biasa saja, tapi sampai buka kita tahan lapar. Tadi kita ada bahas ya, bahas apa yang kita makan ya. Kemudian gula darah rendah itu tadi, kalau kita salah makan, kita gula darah kita mudah menjadi rendah. Akibatnya itu tadi lemes, pusing, ya kan, nggak berenergi, susah fokus ya. Kemudian batu ginjal. Nah batu ginjal ini karena kurang minum, itu biasa terjadi bagi mereka yang berpuasa. Kemudian tekanan darahnya rendah ya. Jadi pada saat kita darahnya rendah, kita keringat berlebih, lemes, letih, lesu, nggak ada energi, pusing ya, duduk pucat pasi. Nah itu akibat apa? Saat kita buka maupun sahur, pola makan kita salah. Akibatnya kita menderita tekanan darah rendah. Yang tadi kita cerita, konsumsi kopi, teh berlebihan saat kita sahur, itu bisa memicu tensi darah kita menjadi rendah. Kemudian diare, tapi jarang lah diare ya, rata-rata sembelit. Kemudian sakit pinggang. Karena biasanya kenapa orang sakit pinggang saat berpuasa malah malas gerak. Iya sih. Aduh nanti takut aus, takut lapar. Jadi kita duduk aja depan komputer, main laptop, main handphone, malah jadi sakit pinggang karena nggak bergerak. Tapi kalau over di lapangan terus-menerus jadi dehidrasi. Jadi saat kita berpuasa kita juga tahu tubuh kita itu nggak boleh kena sinar matahari langsung berjam-jam sampai kita seperti terpanggang gitu ya. Lari siang-siang hari atau itu malah kita jadi dehidrasi. Jadi pada saat kita berpuasa kita hindari terkena sinar matahari langsung terus-menerus jangka waktunya agak lama. Akibatnya kita hausnya sangat haus, akibat darah kita kental karena kita kurang cairan. Padahal belum waktunya berbuka, kan sayang kalau batal di tengah jalan. Itu yang biasa diderita oleh mereka yang punya masalah dengan bagi mereka yang dalam kondisi berpuasa. Tapi ada solusinya loh dalam bagaimana caranya kita berpuasa itu tetap bugar, tetap sehat dan tetap fokus dan tetap berproduktif gitu. Kita perlu nutrisi yang kaya dengan antioksidan dan kaya dengan enzim mikro. Karena dengan kaya enzim mikro tersebut, tubuh kita memiliki daya tahan tubuh terhadap kondisi yang ekstrim, ya. Jadi pada saat kita konsumsi suplemen yang bermanfaat ini, kita akan bisa berpuasa dalam kondisi bugar sampai berbuka. Nah, ini nutrisinya namanya Ziman, enzim antioksidan. Kandungannya adalah saripati buah-buahan yang sangat kaya dengan antioksidan dan nutrisi mineral. Antioksidannya banyak, mineralnya banyak, enzimnya banyak. Sehingga kalau kita konsumsi saat kita sahur 5 tetes gitu ya. 5 tetes sahur, kita pola makannya benar, jangan kaget. Selama kita menggunakan itu, kita kok nggak gampang capek, nggak gampang lemes, tetap fokus, tetap konsentrasi sampai kita berbuka. Bahkan seakan-akan kita tidak berpuasa karena kondisi kita tetap fit sampai berbuka. Karena kandungan nutrisi mikro ini sangat efektif untuk mengaktifasi nutrisi makro yang kita makan tadi agar bisa diserap secara sempurna oleh tubuh dan dipergunakan secara efisien dalam tubuh kita, sehingga seharian kita sampai berbuka kita nggak merasakan
rasa kelaparan berlebihan, kehausan berlebihan, lemas, tidak fokus, tidak bisa konsentrasi, tidak beraktivitas, tidak bisa produktif. Karena tubuh kita banyak dengan antioksidan dari ziman. Jadi setelah kita berpuasa ini, kalau bisa selama 1 bulan kita puasanya full karena tubuh kita tetap bugar. Bahkan mereka yang ingin menurunkan berat badan tetap bugar dan mampu menurunkan berat badan karena ada ziman. Jadi ziman ini efektif loh sebenarnya buat diet menurunkan berat badan, apalagi dibarengi dengan berpuasa. Iya, betul. Ya, jadi bagi mereka yang ingin punya berat badan yang ideal, selama berbulan puasa tetap segar bugar, selama berbulan puasa tetap fit, selama berbulan puasa puasanya bisa full, bisa beribadah dengan baik, ya, dengan optimal. Karena kita konsumsi enzim antioksidan ini secara benar. Jadi saat kita berbuka, ya, kita konsumsi 5 tetes. Setelah kita sholat taraweh, konsumsi 5 tetes. Setelah kita mau tidur, ya kalau kita berpuasa jangan tidur jam 12. Kalau bisa jam 11 sudah waktunya tidur. Karena jam 4 kita harus bangun. Setelah kita bersahur, kita konsumsi 5 tetes. Otomatis nanti selama seharian kita menjalani bulan puasa, kita tetap bisa beraktivitas secara normal, bisa produktif, bisa segar bugar, bisa berpuasa tapi tidak terasa berat-berat amat gitu ya. Ya namanya orang berpuasa pasti ada rasa laparnya deh. Pasti. Tapi jangan sampai rasa laparnya itu sangat menyiksa sekali. Sampai kayak udah nggak makan 5 hari gitu ya. Karena ada enzim antioksidan yang membantu tubuh kita untuk bermetabolisme dengan baik. Jadi mampu membakar lemak dengan baik ya, mampu mengolah makanan dengan baik. Jadi semua sistem dalam tubuh itu diperbaiki saat berpuasa, apalagi tambah dengan enzim antioksidan, nutrisi mikro yang membuat tubuh kita mampu detoksifikasi secara optimal, mampu regenerasi sel secara optimal. Jadi berbulan puasa itu kita benar-benar menemukan kebugaran, bukan menemukan kesakitan atau penyakit seperti itu. Oke, jadi jangan lupa untuk konsumsi ziman ya secara rutin dan juga teratur. Kalau bukan bulan puasa mungkin pagi, siang, sore dan juga malam. Nah dirubah habis buka puasa, habis pulang tarawih, mau bobo dan juga pada saat sahur ya. Dikonsumsi 5 tetes di bawah lidah. Dan kalau Anda ingin mendapatkannya gampang banget, bisa datang aja ke radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000 atau bisa pesan via WhatsApp di 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Biar puasanya lancar dan juga menghindari ketakutan dan juga kekhawatiran saat Anda berpuasa, boleh loh tanya-tanya tipsnya sama Pak Nyoto ya. Biar tidak ada penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul kayak sakit kepala, pinggangnya sakit, kemudian lemes. Ya boleh disilakan ditanyain sama Pak Nyoto di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa dan juga pertanyaannya apa. Ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Haryanto di Adipala. Mau tanya seputar ziman, apakah ziman bisa membantu untuk menaikkan nafsu makan katanya biar gemuk? Bukan nafsu makan aja, nafsu yang lain-lain. Tapi dalam nafsu positif loh ya, jangan negatif aja ya. Ya, maksudnya nafsu semangat bekerja ya kan. Nah, jadi konsumsi ziman ini sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan sistem metabolisme. Karena banyak orang yang ingin menaikkan berat badan atau ingin menurunkan berat badan. Cuma orang berbingung, gimana sih kalau konsumsi ziman katanya bisa mencegah kita menahan nafsu makan. Lalu gimana kalau saya malah kepingin bawaannya makan kan begitu. Itu sebenarnya adalah ketidakseimbangan di sistem metabolisme. Kalau sistem metabolisme kita membaik, otomatis bagi mereka yang bawaannya lapar bisa terhindar. Bagi mereka yang nafsu makannya kurang bisa terhindar. Cuma sebenarnya kalau untuk menambah nafsu makan mudah sih kalau kita mau konsumsi rimpang-rimpangan ya. Seperti kencur, kunyit, kemudian temulawak. Itu bawaan kita lapar. Kalau kita makan sayur seperti daun pare yang pahit, itu juga bawaannya lapar. Jadi kalau makan yang daunnya pahit plus pedas, ya udah pasti bawaannya lapar. Kayak kan, daun pepaya itu juga pahit kan itu? Daun pepaya juga kalau kita konsumsi pasti bawaannya lapar. Jadi sesuatu yang rasanya pahit, rasanya pedas, itu memicu nafsu makan kita. Simple kok kalau untuk menambah nafsu makan.
Nah, kalau kita konsumsi ziman, itu sebenarnya memperbaiki fungsi pencernaan kita. Jadi mungkin saja penyebab kita itu nafsu makannya kurang bagus karena fungsi pencernaan kita tidak bagus. Jadi kalau kita mau konsumsi ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, itu membantu untuk memperbaiki fungsi metabolisme, akibatnya menyeimbangkan berat badan tubuh kita. Tapi kalau seandainya nanti kita menghadapi bulan puasa bagaimana? Ya kita konsumsinya saat kita berbuka 5 tetes, saat kita selesai tarawih 5 tetes, saat kita mau tidur 5 tetes, saat kita bersahur pun 5 tetes. Dapat bonusnya apa? Dapat bonusnya kita selama berpuasa kita bisa tetap fit, bugar, semangat, optimal, dan sampai berbuka kita tidak mengalami rasa lemes, nggak bergairah, nggak bertenaga, kelaparan yang amat sangat ataupun kehausan yang amat sangat, karena tubuh kita banyak nutrisi yang memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk bertahan secara efektif saat kita berpuasa. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpuasa nggak punya cadangan ziman agar kita bisa berpuasa secara optimal. Oke, seperti itu ya Bapak Haryanto ya. Silakan konsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur. Pada saat berbuka puasa, pada saat pulang tarawih, mau tidur, dan juga pada saat sahur ya. 5 tetes di bawah lidah. Bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda, harganya Rp200.000 aja. Bisa pesan via WhatsApp, dicatat via WhatsApp-nya ya, 087790.300. Sekali lagi, WhatsApp untuk pesan zimannya dicatat 087790.300. Kemudian juga ini ada Anita yang ada di Magelang. Setiap puasa, beberapa tahun belakangan ini setiap puasa mah sering kambuh. Apakah ada yang salah? Bahkan teman-teman saya yang katanya mah ketika puasa tidak kambuh. Kok saya kambuh? Nah, gimana cara mengatasinya? Sebenarnya banyak yang bercerita bahwa berpuasa itu mengobati sakit mah. Cuma kembali lagi, kita pola makannya. Nah, pada saat kita berpuasa, kita konsumsi makanan yang berkarbohidrat tinggi, atau makanan junk food yang banyak kadar gulanya tinggi, kadar garamnya tinggi, otomatis kita mah kita kumat. Karena apa? Karena pada saat tubuh kita itu kelaparan, ya kan, dia kan otomatis memproduksi zat asam yang berlebih. Zat asam berlebih diproduksi, otomatis kita sakit karena kita nggak ada isinya perut kita, karena kita konsumsi makanan yang karbohidrat sederhana. Jadi bagi mereka yang bersahur, kita konsumsinya banyak, makan nasi 3 piring, lauknya pakai kerupuk, terus pakai yang pedas-pedas, minumnya teh manis. Terus kita udah punya masalah dengan mah, jangan kaget saat kita nanti 3 jam 4 jam kemudian kita bisa kena mah. Apalagi kita konsumsi makan proteinnya buruk. Apa misalnya makan tetelan, makan jeroan, ataupun makan apa namanya tuh? Kalau di sotomi ada apa namanya? Kikil. Ada kikil. Nah, makanan seperti itu menyebabkan kita mah. Apalagi pada saat kita bersahur, kita nggak makan nasi, kita makannya lemper. Ya, ketan. Kita makan ketan, terus buahnya durian, minumnya kopi atau teh, udah deh. Wah, kelar dah hidupnya deh tuh. Nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Jadi pada saat kita punya masalah mah, bisa terselamatkan, bahkan mah kita pun punya kesempatan memperbaiki dirinya. Karena saat kita punya mah kan ada luka, ada tukak di lambung. Nah, tukak ini nggak mungkin bisa membaik kalau lambung kita isinya makanan terus. Nah, kalau kita berpuasa kan otomatis ada berapa jam lambung kita nggak berproses dong untuk mengolah makanan. Jadi ada kesempatan tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi orang yang berpuasa secara benar itu bisa menyembuhkan sakit mah. Cuma pada saat kita bersahur, ya kita konsumsi protein. Contohnya apa? Oke, saya makan nasi, makan, tapi jangan banyak, ya. Tapi kita pakai ada telurnya, ada daging ayamnya, ada buah-buahan dan sayur-sayurnya. Mau buahnya tomat sayur plus buah ya, itu kan campuran. Bisa pakai labu, ya. Bisa pakai sayur-sayuran, bisa pakai ketimun. Kita juga banyak minum, ya, nasinya sedikit aja. Kita juga ada daging ayam maupun daging ikan maupun telur. Jadi nanti kita nggak akan mudah sekali asam lambung kita naik. Dan selama kita berpuasa, perut kita kosong, tubuh kita akan memetabolisme protein yang prosesnya lama, sehingga kita nggak terasa lapar. Misalnya proteinnya apa? Boleh telur, boleh ikan. Jadi saat itulah lambung kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Apalagi saat sahur kita perkaya dengan enzim antioksidan namanya ziman. Cukup 5 tetes aja dengan ziman,
tubuh kita bisa memproses metabolisme semua makanan yang kita makan saat kita sahur tadi secara optimal dan memberi kekuatan kepada sel-sel tubuh kita termasuk lambung kita agar bisa menyembuhkan dirinya dengan lebih cepat karena dikasih boosternya. Boosternya apa? Nutrisi mikro. Karena dalam Ziman itu ada karotin, beta karotin, flavonoid, polifenol, ada antosianin, ada protoantosianin. Dia itu sifatnya hidup. Antioksidannya bukan sekedar yang biasa seperti yang herbal-herbal lainnya. Ini hidup. Jadi otomatis membantu semua sistem metabolisme tubuh kita meregenerasi sel dengan cepat sehingga membantu kita keluar dari masalah kesehatan kita. Jadi saat kita berpuasa, kita bisa terhindar dari sakit mah kita, bahkan mah kita bisa kembali normal. Oke, konsumsi Zimannya ya secara rutin dan juga teratur. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yes, ini segmen yang terakhir. Jadi kalau Anda ingin bertanya, ya sudah telat ya. 081511103103 ada Bapak Wijaya Kusuma di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Assalamualaikum Mbak Sasa dan juga Pak Nyoto. Waalaikumsalam. Mau tanya, Ziman itu diproses dengan pendinginan berapa derajat suhunya? Lalu fermentasinya apa? Apakah dengan peragian dan berapa lama fermentasinya? Dan juga berapa derajat suhunya? Waduh. Gimana tuh Pak? Ya, jadi Ziman itu kan proses pendinginannya tujuannya untuk ekstraksi, ya. Karena tujuannya untuk ekstraksi, otomatis dibekukan sampai beku. Kalau sampai beku otomatis di bawah 0 derajat Celcius dong. Kalau belum sampai 0 derajat Celcius tidak mungkin terjadi pembekuan. Nah, saya sederhanakan seperti ini. Bagaimana sih ekstraksi melalui pendinginan? Pasti teman-teman pernah makan es lilin ya? Oh, teman-teman pernah konsumsi makan es lilin. Yes. Nah, es lilin itu ada yang rasanya leci, rasa kacang hijau gitu ya. Saat kita hisap rasanya kan pasti rasa kacang hijau kalau es, Iya, betul. es lilinnya rasa kacang hijau. Nah, begitu rasa kacang hijaunya sudah hilang, rasanya tiba-tiba kok seperti air es biasa. Itu pasti bukan saripatinya, tapi pelarutnya. Jadi kalau kita makan es lilin, mau rasanya leci, rasa kacang hijau, rasa jeruk, saat rasa jeruknya habis, pasti masih ada es batu yang warnanya putih yang tersisa. Karena saripatinya sudah kita hisap. Demikian pula dari fermentasi buah-buahan yang punya antioksidan tertinggi tersebut, dibekukan sampai beku, lese warnanya itu warnanya adalah coklat pekat gitu ya. Setelah beku, coklat pekat ini dia akan didinginkan itu lalu didiamkan. Saat didiamkan kan pasti netes. Netes kan pasti warnanya coklat tua pekat, lama-lama coklat tua, coklat agak muda. Setelah bening berarti itu pelarutnya. Karena berat jenis antara air dan pelarutnya dengan saripatinya itu beda. Nah, airnya itulah yang disingkirkan es batunya itu. Yang didapatkan lebih sedikit karena cuma saripatinya. Kenapa harus dingin? Karena dengan dingin tersebut zat hidupnya, enzimnya masih ada di dalam Ziman, dalam saripati buah Ziman. Jadi teknologi ini, ekstraksi dingin ini adalah teknologi Jepang. Mesinnya pun mesin Jepang. Dan teknologi ini untuk ekstraksinya lebih mahal dibandingkan cuma dipanaskan pakai kompor. 10 liter dipanaskan, lama-lama menguap tinggal 1 liter, ekstrak tetap 10 liter jadi 1 liter tetap ekstrak. Tapi cuma didapatkan fitokimia buah-buahan dan herbal, tapi zat hidupnya udah nggak ada karena melalui proses pemanasan. Sesuatu yang dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius, enzimnya sudah habis. Kalau dipanaskan pakai ekstraksi pemanasan bukan 42 derajat Celcius lagi, di atas 100 derajat Celcius karena kan menguap. Nah, itulah perbedaan antara Ziman dengan suplemen yang lain. Sama-sama kandungannya beda. Kenapa bedanya di sini? Kandungan yang ada dalam Ziman, baik dia ada mengkudunya, ada delimanya, ada kulit manggisnya, ada gotukulanya, semua herbal-herbalnya disertifikasi organik. Nah, maksudnya organik itu ditanam tidak menggunakan pupuk kimia, jadi nggak ada urea. Apa sih pupuk kimia kan banyak ya? Iya. Pakai apalagi untuk hama, herbisida, fungisida, insektisida, semua sida tuh. Itu berbahaya. Nah, buah-buahan yang kita konsumsi hari ini pasti pakai itu semua. Cuma karena ini Ziman standarisasi Jepang, nggak mungkin pakai hal tersebut. Semuanya serba hayati, semuanya serba alami, semuanya serba organik. Jadi benar-benar bahan bakunya bagus sekali, tersertifikasi dan benar-benar bebas dari bahan-bahan berbahaya. Ya,
Apalagi diekstraksi dingin 2 kali. Nah, pertanyaannya adalah fermentasinya seperti apa? Nah, saya tertarik juga dengan suatu teknologi fermentasi teh ya. Orang biasa sebut kombucha. Pakai apa? Pakai simbiotik, kultur, bakteri and yeast, pakai jamur. Setelah difermentasi, ternyata teh itu punya khasiat yang sangat dahsyat dan punya efek ribuan tahun ya. Jadi sesuatu yang difermentasi ternyata meningkatkan kualitas dari herbal tersebut. Nah, ini yang punya kekuatan fermentasi alami adalah buah noni atau mengkudu. Dan dia akan menginduksi buah-buahan yang lain agar ikut terfermentasi. Jadi kalau kita punya buah noni didiamkan, lama-lama dia terfermentasi sendiri. Semakin lama fermentasinya semakin pekat, itu menginduksi buah-buahan yang lain yang dicampur. Akibatnya terjadilah campuran fermentasi yang alami. Nah, akibatnya apa? Itu tidak perlu pakai pengawet. Kenapa? Buat apa kita punya sesuatu zat yang sudah difermentasi perlu pakai pengawet? Contoh cuka apel nggak pakai pengawet karena udah anti bakteri, anti jamur, anti virus, anti macam-macam deh. Nggak bisa hidup mereka dalam sesuatu larutan fermentasi. Demikian pula yang ada di dalam larutan ziman kaya dengan noni, kulit manggis, delima, gotu kola, ginseng yang semua sudah difermentasi secara alami dan proses fermentasinya makin lama makin menguat, khasiatnya juga makin menguat. Jadi daripada kita capek-capek bikin sendiri, cari buah noni yang organik, cari delima yang organik, mendingan kita tetes aja deh di bawah lidah 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam. Otomatis membuat Anda awet muda. Kalau sudah awet muda, otomatis Anda yang punya masalah kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung koroner itu perlahan-lahan membaik, perlahan-lahan membaik sendiri, ya kan nggak bisa simsalabim ya. Perlahan-lahan membaik, lama-lama berkurang, lama-lama normal kembali karena kita konsumsi makanan yang padat gizi, kaya dengan antioksidan, kaya dengan enzim, kaya dengan mineral yang membuat tubuh kita punya kekuatan untuk kembali bugar. Jadikanlah makananmu sebagai obat. Jadi ziman ini saya garis bawahi tebal-tebal, bukan obat, ini makanan yang benar-benar antioksidannya kuat, enzimnya kuat. Jadi kita konsumsi rutin, awet muda, segar bugar. Yang namanya awet muda nggak ada cerita dengan penyakit, kurang lebih seperti itu. Awet muda nggak cuma hanya wajahnya, kulitnya, tapi kesehatannya pun juga tetap awet muda. Usianya sudah 60 tahun tapi kesehatannya seperti usia 30 tahun, kan asik banget tuh. Jadi ayo deh, nggak usah ragu-ragu lagi untuk segera mengkonsumsi Ziman yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja ya. Bisa dipesan via WhatsApp di 0877 90.300. Bisa juga di kios Ziman, di apotik dan juga di gerai-gerai Ziman terdekat. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Diteteskan di bawah lidah pagi, siang, sore dan juga malam. Berhubung bulan ini ya kita akan menjalankan ibadah puasa, bisa habis buka puasa, habis tarawih, mau tidur, dan juga pada saat sahur. Tetap 4 kali 5 tetes di bawah lidah. Yes, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak Nyoto. Ketemu lagi minggu depan pada saat kita sudah menjalankan ibadah puasa. Menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan lancar. Bugar bersama Ziman. Betul ya, lancar, tidak ada kendala satupun. Makanya dipersiapkan dimulai dari sekarang, mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi. Kita harus siap ya, mempersiapkan kesehatan dan juga segala sesuatunya. Ya sudah, kita pamitan aja Pak Nyoto. Oke, salam sehat untuk semuanya. Sehat tanpa obat bersama Ziman. Sasa Harun pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.